Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan suku-suku di Indonesia yang mempunyai atau dipercaya mempunyai ilmu hitam yang kuat. Suku mana saja? Yang pertama, suku Baduy. Suku Baduy memang makin terbuka sama masyarakat luar, tapi urusan yang goib-goib tetap mereka lestarikan. Kalau ngomongin soal ngeramal masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini, termasuk para penjahat. Kebal senjata api atau senjata tajam, semua ada khususnya. Jangankan bisa ngedatengin malapetaka buat orang di luar suku, orang Baduy sendiri aja bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah. Meskipun ilmu hitamnya sangar, tapi mereka suku yang ramah dan kalem banget. Pokoknya selama nggak nyenggol, nggak akan ada golok yang melayang. Yang kedua, suku Asmat Papua. Sanggup nemuin barang hilang dan bisa datangin hujan petir. Cuma contoh dari sekian banyak ilmu yang dimiliki suku ini. Selain menghormati banget leluhur mereka yang dipercaya tinggal di alam gaib, tempat matahari terbenam, suku Asmat juga pantang dibikin tersinggung. Sekali mereka marah, siap-siap saja kamu bakal dikirimin hadiah berupa sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Sihir ini juga jadi cara mereka buat ngejaga alam sekitar supaya nggak dirusak orang. Bagi mereka, ngerusak alam sama saja artinya dengan ngerusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. Mending damai dan banyak berdoa saja daripada bikin masalah sama mereka. Yang ketiga, suku Jawa di Banyuwangi, atau bisa dinamakan suku Osing di Banyuwangi. Sudah lama Banyuwangi punya reputasi sebagai markasnya dukun santet super sakti. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 98 yang menewaskan ratusan orang. Orang-orang itu dibunuh dengan sadis. Ada yang sampai dipenggal terus diarak keliling kota karena dianggap dukun santet. Waduh, emang segitu canggihnya ilmu gaib mereka? Memang benar. Mereka bahkan ngebagi santet jadi 4 jenis. Ada santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal. Santet merah buat balas dendam tapi nggak sampai bikin orang tewas. Santet kuning buat bikin orang lain jadi suka. Dan santet putih untuk pengelancar usaha. Yang keempat, suku Batak di Sumatera Utara, atau ada yang menyebutnya suku Karo. Tidak semua suku Batak masih praktekin sama ilmu hitam. Tapi rupanya tahun 2006 kemarin, perwakilan dari suku ini dinobatkan jadi ketua paranormal sedunia di Jerman, mengalahkan suku Voodoo dari Haiti. Sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab sama beku ganjang, makhluk halus yang berarti setan panjang. Bentuknya memang mirip orang dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasa jadi piara orang yang disebut beku ganjang. Makhluk ini ditakutin karena mereka dipercaya bisa nyambut nyawa siapapun yang ngelihat sosok mereka. Dipercaya bakal meninggal beberapa hari kemudian. Biasanya beku ganjang ngirim makhluk ini buat ngedatengin orang yang gak mereka suka. Tujuannya apa lagi kalau bukan buat bikin mereka hilang dari dunia ini. Yang kelima, suku Kajang, Sulawesi Selatan. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukamba ini dipercaya kalau mereka tinggal di tanah toa atau tanah tertua yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Bumi. Suku yang suka banget pakai baju serba hitam ini sebenarnya bijak banget. Warna hitam sendiri mereka pilih buat melambangkan kesederhanaan,
kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, ilmu Doti Kajang mereka bisa bikin siapapun getar. Selain bisa ngilangin nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal dan bisa ngelembekin kepala orang. Siapa yang sebel sama orang keras kepala, langsung saja minta dibikin kenyal sama suku Kajang. Yang terakhir, yang keenam, suku Dayak di Kalimantan Timur. Kalau ngomongin sihir hitam, gak bisa deh gak ngomongin suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka ngirim guna-guna dan pelet udah nyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis yang mereka paling terkenal, Mandau Tarbang. Senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jarak jauh buat nyerang lawan atau ngelindungin kawan. Jadi kalau orang Dayak punya musuh, mereka nggak perlu capek ngejar mati-matian musuh mereka, karena Mandau bisa melesat terbang sendiri buat nebas kepala si musuh. Mereka juga sering ngirim Mandau-Mandau terbang buat ngelindungin orang yang mereka anggap kawan, supaya bisa jalan dengan aman menyusuri hutan. Selain jangan bikin orang Dayak marah, mending jangan sampai juga kamu bikin mereka naksir. Ramuan bulu perindu yang mereka udah terkenal bikin siapapun kena sihir cinta, bahkan sampai bikin lupa sama istri atau suami sendiri. Buat para laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka juga bisa ngilang misterius dan mendadak muncul di dalam toples. Itu 6 suku di Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu hitam yang kuat. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.